إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama yang perlu kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat diselamatkan dari berbagai musibah. Dan juga kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang akan datang ini, yang sudah ada di depan kita. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan keadaan yang terbaik di bulan Ramadan agar kita bisa beribadah dengan sempurna. Karena kita tidak pernah mengetahui apakah kapan ajal kita, kapan kita akan dijemput. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dan berikan kita nikmat berupa bulan Ramadan. Dan juga kita meminta kepada Allah untuk memperpanjang umur kita dan juga mengikat doa tersebut, yakni mengkaitkannya dengan agar kita bisa mengisi umur tersebut dengan amalan soleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalannya baik. Jadi umur yang panjang adalah di antara bekal yang paling baik, yang dengannya derajat seorang itu bisa diangkat di surga nanti apabila kita menggunakan umur tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan sahabat Anas ibn Malik. Beliau bersabda, Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga anaknya. Hartanya Anas bin Ibn Malik dan juga anak-anaknya. Wa barik lahu fima a'taitah, dan berkahilah dari apa-apa yang engkau berikan kepadanya. Wa atil hayatahu ala ta'atik, dan panjangkanlah umurnya di atas ketaatanmu. Wa ahsin amalahu waghfirlah, dan perbaikilah amalannya dan juga ampuni dosa-dosanya. Doa Nabi tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa tersebut juga memiliki faedah bahwasanya umur yang panjang itu sangat bermanfaat apabila diisi dengan ketaatan kepada Allah. Semakin panjang umur seseorang, maka semakin banyak ia mendapatkan bulan Ramadan, yang mana dengannya derajatnya bisa diangkat di akhirat nanti. Dan ada satu hadis lagi berkaitan dengan hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Talha ibnu Ubaidillah, salah satu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau berkata, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada dua orang dari suatu tempat yang bernama Bali, yang mana kedua orang tersebut datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka masuk Islam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersamaan.
fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah satu dari dua orang tersebut lebih rajin ibadahnya daripada yang lainnya, daripada saudaranya yang satunya. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Maka orang yang lebih rajin tersebut berperang di jalan Allah kemudian mati syahid. Thumma makasal akharu ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Kemudian saudaranya yang satu lagi yang masuk Islam secara bersamaan itu, saudaranya satu lagi yang tidak mati syahid, orang tersebut masih hidup selama 1 tahun. Kemudian setelah itu orang tersebut juga wafat. Maka Talha ibnu Ubaidillah menceritakan, fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Maka aku melihat di dalam mimpiku, tiba-tiba aku berada di depan pintu surga dan aku sedang bersama dengan dua orang yang sahabat yang telah wafat tersebut. Fa kharaja kharijun minal jannah. Maka ada seorang malaikat yang tiba-tiba keluar dari arah pintu surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Kemudian malaikat tersebut mengizinkan orang dari dua orang tersebut yang wafat belakangan. Artinya orang yang tidak mati syahid dan juga tidak terlalu semangat ibadahnya dibanding yang pertama. Tsumma kharaja fa'adzina lilladzi istushhida. Kemudian malaikat tersebut keluar lagi lalu mengizinkan orang yang mati syahid tersebut untuk masuk surga. Ya, ini artinya orang yang mati syahid dalam hal ini orang tersebut masuk surga setelah orang yang tidak mati syahid, namun umurnya lebih panjang. Tsumma raja'a ilayya. Kemudian malaikat tersebut kembali datang kepadaku, yaitu Talha ibnu Ubaidillah. Kemudian malaikat tersebut berkata, irji, pulanglah. Fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Karena sesungguhnya engkau belum menyelesaikan sebagian urusanmu. Ya, ini maksudnya Talha ibnu Ubaidillah pada saat itu belum wafat, ya, jadi tidak bisa masuk ke dalam surga. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Maka pada pagi harinya Talha menceritakan hal tersebut kepada para sahabat yang lain. Fa ajibu lidzalik. Maka para sahabat pun heran dengan cerita tersebut. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa haddatsuhu al-hadits. Maka cerita tersebut, cerita tentang mimpinya Talha tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni diceritakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari mana kalian heran? Yani dari sisi mananya kalian heran dari apa yang ada dalam cerita tersebut? Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan, thumma istushhida, wa dakhala hadzal akhiru al-jannata qablahu." Wahai Rasulullah, orang ini adalah orang yang lebih rajin dari dua orang tersebut. Kemudian orang ini juga wafat, yakni mati syahid, yakni di medan peperangan. Lalu bagaimana orang yang tidak mati syahid dan juga tidak lebih rajin, bagaimana bisa orang tersebut masuk ke dalam surga duluan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang tersebut masih hidup selama 1 tahun setelah wafatnya saudaranya yang mati syahid tersebut? Qalu bala. Para sahabat menjawab, tentu saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adraka Ramadhana fasama." Dan juga orang tersebut mendapatkan bulan Ramadan dan juga berpuasa di dalam bulan tersebut. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan juga orang tersebut salat sebanyak rakaat yang ada di dalam 1 tahun. Qalu bala. Maka para sahabat menjawab, tentu saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan perbedaan derajat antara kedua orang tersebut di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard." Yakni jarak antara kedua orang tersebut di surga itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Maka ini adalah hadis yang azim, yang sangat agung, yang menunjukkan betapa pentingnya
dan betapa besarnya nikmat apabila kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, maka hendaklah kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada pembahasan ini insyaallah ana tidak akan membawakan susunan dari ana sendiri. Susunan dalil-dalil ini hanya ana akan bacakan dari sebuah kitab yang bernama Ramadan Tariquna Ilal Jannah. Bulan Ramadan adalah jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Yang mana kitab ini disusun oleh ulama yang banyak, bukan hanya satu ulama namun kumpulan para ulama. Dan kitab ini telah diterjemahkan berbentuk kitab yang kecil atau kutaib. Sudah ada terjemahannya dan bisa dibeli masing-masing dan dibaca. Karena susunannya sangat ringkas dan mudah, ringkas, mudah dan sangat mengandung dalil-dalil yang sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyama Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan kepada hamba-hambanya puasa di bulan Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Quran. Dan salawat dan salam kepada yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Akhil muslim, wahai saudaraku kaum muslimin, hani'an laka ma khassaka Allah bihi min ni'mati idraki syahri Ramadan. Yani bergembiralah dengan apa yang Allah khususkan kalian dengan sebuah nikmat, yaitu mendapatkan bulan Ramadan. Yang mana kitab ini disusun untuk orang-orang yang telah mendapatkan nikmat bulan Ramadan. Litasuma naharahu, untuk berpuasa di waktu siangnya, wa taquma lailahu, dan juga salat malam, wa taqra'a kitabahu, dan juga membaca kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, wa tatafarraga li'ibadatihi, dan juga meluangkan waktu untuk beribadah hanya pada Allah. Fakam minan nasi hurrimu tilkan ni'mah. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Kam minan nas shamu ma'ana Ramadan al-ghaib wa humul yawma mauta fi quburihim. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang pada bulan Ramadan lalu mereka masih berpuasa dengan kami, namun pada hari ini mereka telah mati, meninggal di kuburan-kuburan mereka. Wa kam minan nasi lam yastati'u siyama Ramadan limaradin nazala bihim. Berapa banyak orang yang tidak bisa puasa Ramadan karena memiliki penyakit yang menimpa mereka. Aw ajzin asabahum, atau juga tubuh yang lemah yang menimpa mereka. Aw syuyukhah ad'afathum, atau juga umur tua yang membuat tubuh mereka itu lemah. Aw haramun adhaba uquluhum, atau juga penyakit pikun yang telah menimpa akal-akal mereka. Falhamdulillah akhil karim ala hadhihi ni'mah. Maka pujilah Allah, wahai saudaraku yang mulia, atas nikmat ini. Ini nikmat mendapatkan bulan Ramadan. Waghtanim fursata hadha syahr fi ta'atillahi wa ibadatih. Dan juga gunakanlah kesempatan ini, kesempatan bulan ini untuk ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Wala tudayyi ayyamahu al-qalilah wa sa'atihi al-yasirah. Dan juga janganlah sia-siakan hari-hari dari bulan Ramadan yang sangat sedikit dan waktu-waktunya yang sangat singkat. Fima la ya'udu 'alaika bil faidati wal ajri wath thawabi min Allah. Janganlah kita yakni menyanyiakan dengan sesuatu yang tidak mendatangkan faidah atau pahala dan ganjaran dari Allah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka Ramadhana wa lam yughfar lahu, ba'adallahu finnar." Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan namun ia tidak diampuni oleh Allah, maka Allah akan jauhkan orang tersebut ke dalam api neraka. Ya, ini artinya orang tersebut sudah diberikan kesempatan yang sangat baik, yang sangat mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah di dalam bulan Ramadan. Yang mana hal tersebut bisa kita rasakan sendiri. Bagaimana jiwa manusia pada saat bulan Ramadan itu sangat dimudahkan untuk beramal soleh. Orang-orang yang biasanya tidak sholat malam, mereka menjadi sholat malam. Bahkan bukan hanya 1 rakaat, bukan 3 rakaat, namun 11 rakaat dan lebih. Dan ini bisa kita rasakan. Maka bagaimana orang yang telah mendapatkan musim ketaatan tersebut, namun ia menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan tidak mendapatkan ampunan Allah, maka hadis ini menjadi ancaman bagi orang tersebut. Waliyadu billah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian bab yang selanjutnya adalah keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Rattaballahu ta'ala 'ala siyam 'azimal ajri wal maghfirah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi orang-orang yang berpuasa itu pahala yang besar dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-shaimina was-shaimat," sampai dengan firman-Nya, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ini orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, mereka mendapatkan dari Allah, yakni Allah siapkan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Yang mana semua kita membutuhkan ampunan Allah dan juga membutuhkan pahala. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Sebagaimana yang kita ketahui, kullu bani Adam khata'. Ini setiap manusia, setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah, khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah adalah yang paling banyak bertaubat. Maka sejatinya kita harus mengharapkan ampunan Allah dan juga pahala dari ibadah kita, di antaranya puasa yang akan kita laksanakan ini. Dan juga kita mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, itu termasuk keikhlasan. Itu di antara termasuk hal yang dapat mendatangkan keikhlasan. Dan bukan seperti orang-orang sufi ya, yang mana mereka menganggap bahwasanya mengharapkan ganjaran dari Allah dalam ibadah itu merupakan perusak keikhlasan. Ini adalah perkataan yang salah, keyakinan yang salah. Bahkan Nabi SAW, orang yang paling bertakwa, orang yang paling ikhlas, beliau mengharapkan surga Allah, meminta surga Allah, dan meminta untuk dijauhkan dari api neraka. Kemudian poin yang selanjutnya dari keutamaan puasa, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Muttafaqun alaihi. Yani tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah. Ini para ulama berselisih tentang makna fi sabilillah, berpuasa di jalan Allah. Apakah maknanya adalah, ini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya maknanya adalah berpuasa ketika di medan perang, fi sabilillah. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya fi sabilillah, yakni sabilullah taatullah. Sabilullah, jalannya Allah adalah ketaatan kepada Allah. Yang mana makna fi sabilillah diartikan menjadi qasidan bihi wajh Allah, yakni mengharapkan wajah Allah dalam puasanya. Illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan orang tersebut, yakni wajah orang tersebut dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menjauhkan wajah orang tersebut dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Disebutkan di hadis ini wajah saja, wajah dari orang tersebut. Di dalam ilmu balaghah disebut dengan zikrul ba'd yuradu bihil kull. Ini disebutkan sebagian, maksudnya adalah seluruhnya. Di antara ilmu yang membantu memahami Al-Quran dan hadis dan semua yang berkaitan dengan bahasa Arab adalah ilmu balaghah. Dan sab'ina kharifan, para ulama juga memaknai di antaranya ibarat, yakni sesuatu yang sangat jauh. Sab'in untuk suatu yang sangat banyak, ya. Artinya sangat jauh, sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan orang tersebut dari neraka sejauh-jauhnya. Dan kharifan adalah musim gugur, yang mana musim gugur itu tidak berulang kecuali di dalam 1 tahun hanya sekali. Makanya ini diartikan 70 tahun. Kemudian hadis yang selanjutnya, keutamaan puasa yang selanjutnya, walamma sa'ala Abu Umamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'amalin yudkhiluhul jannah qala lahu. Ketika sahabat Abu Umamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang dengannya ia masuk surga, dengan sebab amalan tersebut ia bisa masuk surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum." Hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena sungguhnya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada tandingannya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Para ulama menjelaskan sebagaimana yang kita sering dengar hadis-hadis tentang keutamaan suatu ibadah, seolah-olah ibadah yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah ibadah yang terbaik. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya puasa adalah amalan yang terbaik ketika beliau melihat kepada orang yang bertanya, apakah orang yang tersebut lebih cocok untuk berpuasa, maka beliau menjawab dengan amalan puasa. Ataupun hadis yang lain, as-salatu ala waqtiha, di antara amalan yang terbaik adalah salat pada waktunya. Maka para ulama menjelaskan Nabi SAW ketika menjelaskan bahwasanya amalan A adalah yang terbaik, amalan puasa adalah yang terbaik, maka maksud beliau adalah dalam suatu keadaan khusus, yang mana tidak diartikan puasa adalah amalan terbaik secara mutlak dari seluruh amalan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Makanya jangan kita bingung ketika mendapatkan dalam satu hadis puasa lebih yang terbaik, kemudian dalam hadis lain salat yang terbaik, dalam hadis lain birrul walidain yang terbaik. Maka keadaannya dan penjelasannya demikian. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjut kepada keutamaan puasa yang keempat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi atau disebut dengan hadis ilahi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, namun bukan Al-Quran, karena hadis qudsi itu tidak seperti Al-Quran. Yang perbedaannya diantaranya hadis qudsi tidak seorang hamba itu tidak beribadah dengan lafaznya, berbeda dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam." Setiap amalannya anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang memberikan ganjaran bagi puasa tersebut. Artinya orang yang mengamalkannya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu seperti tameng
Ai wiqayah, perlindungan. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia mencampuri istrinya. Artinya dilarang al-jima', wala yaskhab, dan juga janganlah ia berteriak-teriak. Maksudnya diantaranya jangan berkelahi. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, apabila ada seseorang yang ingin mencelanya atau ingin mengajak untuk berkelahi, falyaqul inni mar'un sha'imun, maka hendaklah ia berkata, aku adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad SAW berada di tangannya, la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk, yakni bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Lisaimi farhatan yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa itu ada dua waktu kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila ia berbuka ia senang dengan bukanya tersebut. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila ia bertemu dengan Rabbnya, Tuhannya, ia senang dengan puasanya yang telah ia lakukan di dunia. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Para ulama menjelaskan tentang kenapa puasa itu fa innahu li, puasa itu milik Allah, wa ana ajzi bih, dan akulah yang memberikan ganjaran bagi puasa, amalan puasa. Maka para ulama menjelaskan di antaranya maknanya adalah ibadah puasa itu sangat sulit untuk dimasuki riya, ya. Atau mungkin dikatakan tidak mungkin. Bagaimana orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu kapan dia makan, kapan dia minum. Apabila dia tidak jujur kepada Allah, pasti dia tidak akan berpuasa, yang mana tidak mungkin dimasuki riya, ya. Dan juga para ulama menjelaskan bahwasanya puasa itu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran tanpa batas. Berbeda dengan amalan-amalan lain yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan ganjaran berupa lipat ganda, berupa baik itu 10 kali atau sampai 700 kali. Namun berbeda dengan puasa. Puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran tanpa batas apabila puasanya benar, ya. Apabila puasanya benar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar. Pahala mereka, ganjaran bagi mereka itu tanpa hisab, tanpa adanya perhitungan. As-sabirun, orang-orang yang bersabar. Para ulama di antara maknanya menjelaskan adalah di antaranya puasa, ya. Karena puasa itu terkumpul di dalamnya berbagai jenis kesabaran. Kesabaran dari bermaksiat kepada Allah, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam untuk tidak meninggalkan hal-hal yang pada asalnya itu halal, seperti makan, minum, jima dan lain-lain, semuanya. Maka disebutkan puasa terkumpul di dalamnya semua jenis kesabaran. Kemudian dan juga ketika kita berpuasa ada adab-adabnya. Di antaranya tidak bertengkar dan juga tidak berkata dusta dan lain-lain. Artinya kita meninggalkan semua jenis dosa-dosa, ya. Bukan hanya meninggalkan makan dan minum, akan tapi juga kita berpuasa dari segala jenis perbuatan dosa-dosa yang lain.
Kemudian keutamaan puasa yang lain adalah bahwasanya puasa itu menjadi syafaat bagi orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan lain-lain. Kemudian arti dari asy-syafa'ah artinya menjadi penolong. Asy-syafa'ah di antara maknanya adalah menolong. At-tawassut bil ghair bi jalbil manfa'ah wa daf'il madarrah, yakni perantara untuk tercapainya apa yang diinginkan, mencapai manfaat, wa daf'i al-madarrah, dan menjauhkan dari madarat. Dan diantaranya syafaat di sini makna as-siyam dan Al-Quran itu yashfa'an, yakni menolong seorang hamba untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian dalam hadis lain disebutkan ay rabbi, yakni as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abd. Yaqulu siyam, yakni berkata puasa, ya. Puasa dikabarkan dalam sebuah hadis, puasa itu bisa berkata, ya. Yang mana kita harus beriman, ya. Bagaimana kaifiahnya kita tidak tahu, ya. Namun kita beriman dengan apa yang sampai pada kita dari hadis-hadis yang sahih. Yaqulu siyam ay rabbi, wahai Rabbku, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Sungguhnya aku telah mencegah orang ini dari makan dan syahwat-syahwat di waktu siang. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku syafaat baginya. Wa yaqulu al-Qur'an, dan juga Al-Qur'an berkata pada Allah, mana'tuhu an-nawma bil lail, aku telah mencegah atau menghalangi hamba ini dari tidur di waktu malam. Yang mana orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kebanyakan mereka pasti banyak menggunakan waktu malamnya untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat butuh murajaah, sangat butuh untuk dimurajaah. Makanya di sini dikatakan Al-Quran itu melarang atau mencegah seseorang itu dari tidur di waktu malam. Pasti ada waktu malam yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan di antara faedahnya bahwasanya Al-Quran itu ketika dibaca di waktu malam itu lebih meresap ke dalam hati, lebih mudah untuk dihafal dan dipahami di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila." Sungguhnya bangun di waktu malam itu ashaddu wat'an, lebih mudah untuk masuk ke dalam hati bacaan tersebut dan lebih baik. Nanti kita lihat lagi tafsirnya. Mana'tuhun nauma bil lail, aku telah melarang orang tersebut untuk tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku syafaat baginya. Fayashfa'an, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran dan puasa itu sebagai syafaat penolong seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. Kemudian keutamaan yang lain dari puasa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna fil jannati baban ismuhu Rayyan." Bahwasanya di surga nanti dari pintu yang 8, surga itu memiliki 8 pintu, salah satu pintunya bernama Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun, tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Para ulama menjelaskan kenapa namanya adalah pintu Ar-Rayyan, yang mana Ar-Rayyan artinya orang yang minum dengan puas, ya, sehingga hilang rasa hausnya. Artinya orang-orang yang mana dahulu mereka di dunia itu berpuasa, mereka masuk ke dalam surga dan tidak lagi merasakan rasa haus.
Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah fadlu syahri Ramadan wa siyamihi, keutamaan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Min fadaili syahri Ramadan annahu syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kitabullah al-Khalid, kitab Allah yang kekal. Wa hujjatuhul balighah, dan hujjah-hujjahnya yang sangat dalam. Wa nuruhul mubin, dan cahayanya yang sangat jelas. Fihi tasfidu syaitan, di dalam bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu. Wa tughallaqu abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tufattahu abwabul jinan, dan dibukakan pintu-pintu surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Apabila telah datang Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan pintu-pintu dan syaitan-syaitan pada saat bulan Ramadan itu dibelenggu. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Kemudian tentang makna hadis ini, bagaimana pintu surga itu dibuka dan juga pintu neraka ditutup. Para ulama menjelaskan maknanya bisa hissi, yakni secara hakikat pintu surga itu dibuka dan juga pintu neraka itu ditutup. Dan juga bisa bermakna maknawi, yang mana amalan-amalan soleh itu dimudahkan. Semua jenis amalan soleh dimudahkan pada bulan Ramadan. Dan juga segala jenis perbuatan-perbuatan buruk itu semakin berkurang pada bulan Ramadan. Wasuffidatis syayatin, para syaitan itu dibelenggu. Para ulama juga menjelaskan bagaimana syaitan itu dibelenggu namun masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan. Ada yang menjelaskan bahwasanya semua syaitan dibelenggu, adapun kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan itu karena faktor lain, bukan karena faktor godaan syaitan, namun karena godaan hawa nafsu manusia itu sendiri, yang mana pada asalnya hawa nafsu manusia itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu", sungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini adalah sifat asli jiwa seorang manusia. Illa, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada juga yang memaknai bagaimana syaitan itu dibelenggu, artinya para pemimpin syaitannya saja, para pemimpin saja. Sufidatis syayatin. Dan Allah Ta'ala alam, makna yang kedua inilah yang lebih tepat, ya. Yang mana hanya syaitan, para pemimpin syaitan saja yang dibelenggu, ya. Karena ada sebuah hadis lain dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang itikaf, ya. Sedang itikaf di masjid. Kemudian Safiyah bintu Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat ingin pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengantarkan Safiyah ke rumahnya. Dan ketika tengah perjalanan ada dua orang sahabat yang sedang lewat, ya. Dan para sahabat ini, dua orang sahabat ini tidak mengetahui siapa perempuan itu. Maka Nabi akhirnya para sahabat tersebut jalan secara terburu-buru. Maka Nabi SAW bersabda, "Ta'ala ya, kemarilah kalian berdua. Innaha Safiyatu bintu Huyai." Sungguhnya ini adalah Safiyah bintu Huyai, istri Nabi SAW. Maka para sahabat berkata, "Subhanallah ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan yajri minal insan majrad dam." Sungguhnya syaitan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Wa inni khasyitu an yulqiya fi anfusikuma syai'an. Dan aku takut syaitan membisikkan sesuatu ke dalam jiwa kalian berdua. Yang mana Nabi SAW bersabda dengan demikian itu terjadi
ketika beliau sedang i'tikaf. Dan Nabi SAW terbiasa i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang mana ini sebagai penguat bahwasanya syaitan itu masih ada berkeliaran di bulan Ramadan, namun para pemimpin syaitan itu dibelenggu pada bulan tersebut. Karena sudah masuki waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ana pribadi dan para jamaah sekalian. Semoga bisa dipahami. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi